Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaifa halukum ya talibat la'alakunna fi muhafadhatillahi dauman. في هذه المرة في هذا اللقاء المبارك اللقاء الثاني بيننا سندرس وسنبحث عن آداب الاستيقاظ في رقم الثاني والثالث والرابع إن شاء الله. طيب افتحنا كتبكم، افتحنا الصفحة 9 من آداب الاستيقاظ. Taib, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang adab tidur, masih pada adab tidur, yaitu poin kedua, ketiga, dan keempat insyaallah. Taib. Asani fakku aqdus syaitan, yaitu membuka tali ikatan syaitan. Saqral kunna al-hadis wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يقعد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه رواه Bukhari wa Muslim. Taib. Nabahas hadal hadis. Hadis yang berkaitan dengan membuka tali ikatan syaitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaq'adu syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqadin." ما هو المقصود؟ المقصود هو يعني الشيطان يربط الحبل في قافية رأس الناس عندما هو سينام. Syaitan itu mengikat pada tengkuk kepala manusia 3 ikatan ketika dia hendak tidur. Hada huwal qasad. Ini maksudnya. Yadribu kulla 'uqdatin 'alaika lailun tawilun. Yadrib huna laisa bima'na memukul ya. Yadrib di sini bermakna syaitan itu menuliskan atau mengatakan pada setiap ikatan itu bahwa malammu masih panjang. Jadi syaitan itu mengatakan malammu masih panjang. Farqud, maka tidurlah. Farqud artinya tidurlah, tidur lagi gitu. Jangan bangun. Fa in istayqadha fadzakarallah in halat 'uqdatun. Fa'in istayqadha yastaqidu berarti bangun, dan ketika seorang itu bangun kemudian langsung mengingat Allah, maka akan terbuka satu ikatan. Fa'in tawadda'a in halat 'uqdatun. Fa'in tawadda'a indama huwa yatawadda in halat aidan 'uqdatun wahidatun, dan ketika dia berwudu akan terbuka satu ikatan lagi. Fa'in shalla in halat 'uqdatun. Fa'in shalla yusalli shalah salat, dan ketika dia salat akan terbuka satu ikatannya lagi. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Dan ketika dia bangun di pagi harinya, maka dia akan menjadi seorang yang nasyid, rajin, thayyiban nafsi, jiwa yang bersih, dan jiwanya itu bersih gitu. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Wa illa ay yani bima'na in la taf'al hadhihi al-af'al asbaha khabithan nafsi kaslan. Saya ja'al nafsuhu kaslan fi sabahihi. Ketika dia tidak melakukan amalan-amalan ini atau 3 perbuatan tadi, maka dia akan bangun dalam keadaan jiwa yang kotor dan dia akan malas. Hada huwa qasad min hadal hadis.
Baik, fahimtunna. Baik, akhwat. Kita masuk ke hadis ke poin ketiga, at-tasawwuk. At-tasawwuk mafhum sah, at-tasawwuk. ففي صحيحين عن هديفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. Ini hadisnya pendek, alhamdulillah. Baik. Fafi sahihaini, dan di dalam dua kitabnya sahih, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana nabi, nah jadi nabi itu pernah atau melakukan amalan ini, idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Ini ketika beliau bangun dari tidurnya, beliau langsung menggunakan siwak. Siwak itu seperti batang kayu gitu. Kalau sekarang kita biasanya pakai sikat gigi ya, gosok, meskipun ada beberapa orang yang masih menggunakan siwak. Jadi Nabi ketika bangun tidur, beliau langsung membersihkan giginya, nah membersihkan mulutnya bis siwak atau dengan siwak. Hadis muttafaqun alaihi, rawahu Bukhari dan Muslim. Hada mafhum. Baik. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah iqadu ahlihi li qiyamil lail. Iqad mafhum iqad ayqada yuqidu artinya membangunkan, yaitu membangunkan keluarganya atau ahlunya untuk melaksanakan sholat malam. Baik, Ustazah bacakan hadisnya. Rawahu Abu Dawud bisanad husni an Abi bisanad hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihi al-ma. Hadis hasan, riwayat Abu Dawud wa ghairihi bisanadi hasan. Baik. Ma huwal maksud? Apa maksud dari hadis ini? Baik, Ustaz akan jelaskan. Rahimallahu rajulan. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Ya. Allah sayarham ar-rajul idza qama minal laili thumma yusalli. Allah akan memberikan rahmat atau menyayangi. Rahimnya di sini yaitu menyayangi ya. Menyayangi seorang laki-laki atau seorang laki-laki jika dia bangun malam lalu mengerjakan sholat. Wa yaqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Imra'atahu di sini bermakna istrinya. Wa yaqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fa in abat nadha fi wajhiha al-ma, dan fa in abat abat sini ketika istrinya ini menolak atau menolak, nadha fi wajhiha al-ma, atau bukan menolak di sini maksudnya tidak ingin bangun gitu. Maka suaminya ini atau laki-laki ini mempercikan air di wajahnya. Ada mafhum? Thumma rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Wa kadzalika laysa faqat lirajul, bukan hanya untuk laki-laki. Jadi kasih sayang Allah itu Allah menyayangi seorang perempuan juga ketika dia bangun malam dan salat. Wa yaqadat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhihi alma, dan ketika suaminya itu menolak atau tidak mau, dia mempercikan juga air ke wajah suaminya. Mempercikan di sini bukan dengan air yang banyak ya, sedikit aja untuk membangunkan, hanya sekedar untuk membangunkannya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud. Ada mafhum ya akhwat? Jazakumullahu khairan ala istima'ikum, wa idza kuntunna lam tafhamna fas'alnani. Ana siap menerima soal dari kalian insyaallah. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bisa dimengerti dan bisa diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam fi ma aqul. Naktafi bihada. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.